Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aspal Edu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat sebuah website dengan Google Site. Nah, apa sih keistimewaan website dari Google Site ini? Ini saya sudah ada contohnya, yang website yang sudah saya buat. Websitenya namanya taspria.com, gitu ya. Website berisikan katalog barang-barang atau toko tas gitu ya, toko tas. Dan ini dibuat tidak lama Bapak dan Ibu, ini dibuat sebentar saja. Namun kita lihat kalau kita lihat desainnya sudah cukup bagus, ada menu navigasi, ada header dan ada katalognya ya. Bagaimana sih cara membuat website yang seperti ini hingga websitenya itu beralamatkan .com ya, tidak beralamatkan Google Site yang reguler gitu ya. Bagaimana caranya? Simak videonya lebih lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana ceritanya saya membuat uh, website taspria.com ini? Ceritanya saya memiliki domain yang lama sudah tidak saya kelola, yaitu taspria.com. Taspria.com ini dulunya menggunakan WordPress, tapi jarang saya kelola dan akhirnya tak bertuan gitu ya, tak bertuan dan cenderung mati gitu ya. Karena itu saya coba hidupkan lagi dengan sebuah settingan yang baru ya. Jadi menggunakan settingan Google Site. Nah, perlu diketahui taspria.com ini juga sebenarnya adalah supporting web dari sebuah Instagram tas_pria yang followernya sudah lumayan, dan ini merupakan sebuah web online shop gitu ya, online shop yang dulunya itu cukup ramai lah ya. Nah, bagaimana caranya hingga saya bisa mengintegrasikan domain.com ini ke Google Site gitu ya, sampai seperti saat ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu itu login di namanya Google Site. Nah, ketik saja di Google, kemudian klik Google Site. Lalu kalau kita sudah sign in menggunakan akun Google kita, maka kita akan diarahkan pada halaman baru ya. Halaman baru ini akan memuat situs apa saja yang sudah pernah dibuat oleh kita gitu ya. Di sini ada 3 situs yang pernah dibuat. Nah, namun untuk keperluan tutorial kali ini saya akan memperlihatkannya dari awal Bapak dan Ibu ya. Kita coba buat tanda plus ini. Kita buat tanda plus, kita klik, kemudian nah, judul halamannya kita akan buat namanya, judul halamannya kita akan buat tas pria ya, tas pria. Kemudian di menu penjelasannya adalah kita tidak perlu sama persis dengan yang sudah kita buat tadi, adalah misalkan toko online spesialis tas pria impor terlengkap dan terupdate ya. Ini sudah jadi deskripsinya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal memilih themes apa yang kira-kira cocok untuk tampilan ini. Kita bisa buka di tema, kemudian kita bisa coba satu-satu ya, apakah mau yang seperti ini, mau yang seperti ini, mau yang seperti ini, silahkan gitu ya, silahkan. Yang vision ini sepertinya bagus juga ya.
Nah, ini juga bagus. Tas pria, toko online spesialis tas pria import terlengkap dan terupdate. Nah, ini kita coba yang ini sekarang ya. Dibedakan sedikit dengan yang tadi. Nah, setelah kita memilih themes, tentunya kita akan membuat namanya halaman atau page ya. Nah, halaman ini kita akan buat dengan mengeklik tanda plus di sini ya. Seperti halnya online shop yang lain, misalkan tas pria itu kan misalkan terdiri dari katalog. Ya, kemudian kita klik selesai. Kemudian terdiri juga dari cara order ya. Cara order. Atau yang lainnya misalkan hubungi kami. Nah, ini page-page yang sudah dibuat ya. Halaman muka, katalog, cara order, dan hubungi kami. Nah, halaman muka ini juga kalau misalkan kita agak aneh namanya, kita bisa ubah dengan cara klik tanda 3 ini, kemudian klik properti, kemudian halaman mukanya kita ubah saja dengan home. Nah, jadi lebih pas gitu. Dan kalau kita geser lagi ke kiri, masukkan nama situs. Nah, nama situsnya juga kita ketikkan saja tas pria ya. Tas pria. Oke, home, katalog, cara order, dan hubungi kami. Nah, misal dalam katalog ini, kita klik dulu ya. Nah, ini kita klik page katalog. Nah, page katalog ini kita akan personalisasikan misalkan beda dengan homepage. Caranya kita tinggal ketik jenis header, lalu kita buat berbeda ya. Kita boleh klik seperti ini ya, katalog, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini. Silahkan gitu ya. Kalau saya misalkan pengen yang katalognya seperti ini besar, ya silahkan ya. Ini katalog yang berisikan tas-tas yang akan kita jual nanti. Nah, katalog ini misalkan memuat beberapa menu. Nah, kita tinggal klik saja di katalog ini, klik tanda 3 ini ya. Katalog, klik tanda 3 ini, kemudian tambahkan subhalaman. Ya, misalkan katalog yang pertama adalah ransel. Selesai. Kemudian katalog selanjutnya adalah clutch. Ya, clutch itu tas tangan ya. Kemudian katalog yang lain adalah selempang. Kemudian selain selempang adalah tas kanguru. Kemudian selain tas kanguru itu ada tas travel. Selain itu juga ada tas office ya, atau tas kerja ya. Nah, ini ada beberapa katalog. Nah, ketika kita sudah tambahkan di sini sub katalognya, ketika diklik itu akan muncul. Nah, nanti di ransel ini kita tinggal personalisasikan lagi, dan kita akan mengupload banyak kategori tas di tas ransel di menu page ini. Nah, bagaimana caranya mudah nanti ya. Nah, kita sudah membuat homepage ya. Kita sudah membuat page ya, halaman beberapa. Nah, sekarang saatnya kita mengisi konten yang ada dalam website ini. Caranya untuk mengisi konten itu dengan cara mengklik sisipkan. Klik sisipkan yang ini ya. Kemudian kita klik sesuai dengan keinginan kita. Mau seperti apa tampilannya nanti? Apakah mau tampilannya 3 sub begini? Apakah mau 2? Apakah mau 1 tapi menyamping? Ya. Apakah mau 4? Nah, di sini saya coba mau mengeklikannya yang 4 ya. Kita back dulu ya. Kita coba satu saja dulu, kita klikkan yang 4. Nah, setelah mengklikkan temanya yang seperti ini, ada 4 item yang bisa kita isi.
Kita tinggal memasukkan gambarnya ke sini, gambar jualannya, dan untuk memasukkan gambar jualan itu sama sekali tidak harus ini Bapak dan Ibu ya, tidak harus dari gambar yang sudah ada di komputer, bisa saja gambarnya dari website yang sudah kita miliki misalkan gitu ya. Contohnya ya, saya akan mengambilnya dari website katalog ya. Nah, misalkan saya mau ngambilnya dari sini ya, kita tinggal kopikan saja dari sini, copy image address, kemudian kita klikkan di sini, klik tanda plus ini, kemudian pilih gambar, kemudian pastekan URL-nya tadi, kemudian klik sisipkan gambar. Lalu kita tinggal berikan harganya ya. ZR18 280.000 ya. ZR18 harganya Rp 280.000. Selesai satu item. Lakukan penambahan harga ini ke item-item yang lain ya. Kita ulangi lagi. Kita akan menambahkan gambar yang ini, klik kanan, kemudian copy image address, kemudian pastekan di sini ya. Di menu pilih gambar, paste, sisipkan. Nah, ini ada LC046. Misalkan LC046 harganya misalkan 265.000. Nah, oke, sip. Sudah dua katalog atau dua produk yang diupload. Kita akan menguploadkannya sampai dengan 8 produk ya. Boleh dilihat bagaimana cara menguploadkannya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya sudah menambahkan 4 produk di sini ya. Sudah menambahkan 4 produk. Nah, kita akan mengcustomize tema dari masing-masing produk di sini. Caranya adalah dengan cara mengklikkan latar belakangnya di sini ya. Kita akan mencari latar belakang yang kira-kira cocok ya dengan tampilan header tadi ya. Misalkan kalau saya mau memberikan latar belakang yang ini ya, kita pilih. Jadi seperti ini jadinya. Atau misalkan kalau kurang suka yang itu, kita juga bisa pilih lagi menu yang lain. Dan menariknya sistem dari Google Sites ini akan mengadaptasi gambar yang kita masukkan agar bisa masuk baik dari komposisi warna maupun kecerahannya gitu ya. Contohnya saya mau memasukkan yang ini ya. Nanti kita lihatnya akan masuk, tapi disesuaikan dulu, lihat. Nah, ini disesuaikan dulu oleh mereka ya, oleh sistemnya. Sehingga nanti akan terjadi penyesuaian gambarnya seperti apa jadinya. Agak blur ya jadinya gambarnya. Oke, saya coba gambar yang itu saja. Yang kedua pun saya sama masukkan gambar yang itu saja. Pilih gambarnya yang warna-warni tadi. Nah, agak lebih gelap kalau yang ini. Sesuaikan. Oke, baik. Ini sudah selesai di posting ya. Keempat bagian yang pertama dan 4 bagian yang kedua, jadi totalnya 8 produk. Setelah selesai ini Bapak dan Ibu, kita juga bisa menambahkan footer ya. Footer ini sangat bagus untuk copyright ya. Copyright dari website yang kita miliki. Contohnya misalkan copyright tas pria.
2020 ya. Kita klik center. Nah, temanya pun kita bisa samakan agar selaras dengan yang tadi. Kita pilih tema yang warna-warni tadi ya. Nah, yang ini kita samakan. Oke, sudah selesai. Dan selanjutnya, website profesional itu kan biasanya memiliki icon tersendiri ya. Icon-icon seperti ini, Instagram, Google Drive gitu ya. Nah, kita akan mengubah tampilan icon yang biasa dari Google Site. Google Site ini memiliki icon yang sangat standar. Kita akan ubah. Caranya adalah dengan cara klik setting, kemudian kita ke brand image, kemudian kita upload ya, upload favicon-nya ya. Nah, kebetulan saya di sini sudah mendownload sebuah gambar yang mungkin bisa cukup cocok ya untuk website ini gitu ya. Untuk website ini kita lihat mana ya. Nah, ini ya, ini web. Kita save lagi lah. Save as PNG formatnya. Kita klik saja icon ya. Icon tas 2. Save. Ya, kita cari nanti di desktop ya. Icon. Icon tas. Nah, ini icon tas 2, kita pilih. Oke, sudah berhasil dipostingkan. Lalu kita close. Nah, semua bagian dari awal sampai akhir sudah kita tambahkan, sudah kita buat ya. Hingga pada akhirnya kita sekarang mendapati sebuah website profesional secara tampilan yang siap untuk dipublikasikan ya. Kalau sudah siap, kita tinggal klik saja publikasikan ya. Alamat webnya terserah, bebas ya. Kalau sekarang saya mau memberikan alamat tas strip pria ya. Lalu URL customnya kita biarkan kosong dulu lah, dan kita publikasikan ya. Nah, situs sudah berhasil dipublikasikan. Lihat, kita tinggal klik lihat bagaimana hasilnya. Dan jreng, ini adalah hasilnya. Website yang kita buat dalam waktu yang cukup singkat. Ya, sudah bisa terlihat hasilnya. Di sini ada katalog. Di sini ada cara order dan lain-lain. Coba kita cek ransel misalnya. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke, nah sekarang kita sudah jadi. Websitenya sudah jadi ya. Sekarang saatnya kita untuk membuat website ini alamatnya tidak seperti ini, karena alamat yang sekarang itu sangat panjang. site.google.com/view/taspria/home dan lain-lain, sangat panjang gitu ya. Kita ingin alamatnya ini berubah menjadi seperti ini. Taspria www.taspria.com. Nah, mungkinkah bisa berubah menjadi seperti ini? Sangat mungkin, karena kita sudah memiliki domain taspria.com tersebut. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, Bapak dan Ibu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ya, klik menu setting di sini ya. Lalu klik ke bagian URL custom. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja www.taspria
www.taspriya.com. Nah, www.taspriya.com. Lalu kita tinggal terapkan atau kita tinggal tetapkan, gitu ya. Setelah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyeting domain taspriya.com ini di GoDaddy atau di penyedia hostingnya atau di penyedia domainnya. Anggaplah ini sudah saya tetapkan gitu ya. Kita tinggal menyeting di domainnya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita menyeting di GoDaddy, kita akan menyeting berbagai macam record yang ada di domain Taspriya ini. Bapak dan Ibu, yang harus pertama kali dilakukan adalah, yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus ke namanya Google Search Console ya. Kita ketikkannya Google Search Console. Nah, di sini kita harus menambahkan properti dari website yang kita punya ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya Google Search Console ini adalah nantinya akan menjadi tools yang bisa memberikan statistik dan lain-lain terhadap web yang kita miliki gitu ya. Ada analitiknya dan lain-lainnya. Caranya adalah dengan cara kita klik menu panah ini, lalu kita klik tambah properti ya. Misal karena taspriya.com sudah saya tambahkan, saya akan mencontohkannya SMAN 2 Depok.sch.id. Kita tinggal klik terus ya. Nah, lalu kita tinggal memasukkan kode ini, kode verifikasi ini di hosting yang kita miliki ya. Contohnya kita salin kodenya, lalu kita ke hosting yang tadi kita buka, lalu kita ke DNS-nya, kelola DNS. Nah, lalu kita masukkan di namanya txt record ya, txt recordnya. Sebentar ya, loading sedikit. Nah, kita masukkan di txt recordnya ya, tentunya di pengaturan SMAN 2 Depok.sch.id ya. Kalau misalkan Taspriya yang kita punya ini Taspriya ya, karena saya sudah memasukkannya, saya tidak perlu lagi verifikasi ya, karena kemarin atau tadi saya sudah menghubungkan tandanya di sini ya. Ini lihat txt at Google Site Verification. Nah, ini ya. Jadi yang tadi itu dikopas di sini, untuk hostnya diisi A, lalu TTL-nya 1 jam. Klik simpan, setelah itu klik verifikasi di sini. Nah, makanya nanti Taspriya-nya akan ditambahkan di sini. Selesai langkah yang pertama, menambahkan websitenya di Google Search Console. Yang kedua, kita akan menambahkan namanya CNAME Record. Ya. CNAME Record ini adalah settingan yang membuat nanti website kita itu bisa diarahkan ke servernya Google. Caranya adalah dengan cara klik tambah, lalu klik CNAME, kemudian hostnya kita ketikkan www, dan mengarahkannya ke namanya ghs googlehost.com. TTL-nya 1 jam. Kita klik simpan ya. Sekali lagi, klik CNAME, klik hostnya www.ghs.googlehost.com, klik simpan ya. Saat ini saya sudah menyimpannya, yaitu yang ada settingannya di sini ya, CNAME www.googlehost.com ya. Sudah selesai Google Host-nya. Langkah yang ketiga, setelah kita menambahkan Google Host, kita juga akan menambahkan namanya itu adalah redirect ya, yaitu di bagian bawah sini ya, atau meneruskan dalam bahasa Indonesianya ya. Mengapa meneruskan? Karena yang kita setting itu tadi adalah domainnya www ya,
Makanya kita akan meneruskan www tersebut ya agar bisa diakses ya. Tanpa redirect ini kemungkinan website kita tidak bisa diakses. Untuk itu caranya adalah di tab meneruskan ini, terutama di menu subdomain, kita klik tambah ya. Lalu kita arahkan subdomain Taspria ini ya, subdomain Taspria ini kita isi add, diarahkan ke namanya www.taspria.com. Tujuannya apa? Tujuannya agar subdomain A ini, A itu adalah kosong ya, tidak ada isinya, akan selalu diarahkan ke web versi www. Mengapa harus www? Karena Google Site itu hanya memperbolehkan kita menambahkan domain berekstensikan www ya. Karena itu kita tambahkan di sini add, kemudian www.taspria.com, kemudian kita simpan. Nah, setelah 3 langkah ini dilakukan, kita tinggal namanya menunggu domain propagation ya. Domain propagation ya, propagation. Nah, domain propagation ini adalah perpindahan domain manakala kita sudah melakukan setting di dalamnya, dan lamanya adalah maksimal 2 kali 24 jam. Ya, untuk melakukan cek atas domainnya apakah sudah berpindah atau belum, kita bisa ketikkan di sini www misalkan taspria.com. Ya, lalu kita klikkan di sininya CNAME ya, karena kita menggunakan record CNAME tadi. Lalu search. Nah, nanti kita akan bisa melihat. Nah, apakah sudah beralih ke servernya Google atau belum domain kita? Ternyata setelah dicek, kita menggunakan beberapa komputer di berbagai negara, ternyata di semuanya, ternyata domain kita itu sudah berpindah ke ghs.googlehost.com. Artinya domain kita itu sekarang datanya itu sudah di servernya Google, sudah masuk ke Google Site-nya. Ya, makanya ketika kita klik lagi halaman website yang tadi kita settingkan, yaitu www.taspria.com, kita ketikkan enter. Nah, makanya si tampilannya sudah merupakan tampilan website yang kita setting tadi, gitu ya, yang kita setting tadi ya. Di sini juga bagian favicon-nya sudah berubah menjadi task gitu ya. Tidak seperti favicon Google Suite seperti ini ya, seperti tadi. Nah, itu jadi langkah-langkahnya tidak sulit, langkah-langkahnya cukup mudah. Saya yakin kita bisa melakukannya ya. Dan salah satu keunggulan dari Google Site ini, ketika kita menyetingnya, kita mendapatkan HTTPS ya. Kita mendapatkan SSL gratis dari Google ya. Yang tentunya ini kalau misalkan kita di web hosting biasa ini berbayar. Ini tentunya adalah versi yang sangat murah, versi gratis, dan sangat bermanfaat. Mengapa sangat bermanfaat? Karena lihat, coba dilihat ya, kita sangat gampang membuat website keren dengan cara singkat menggunakan Google Site. Saya kira eranya Blogspot, eranya WordPress, sekarang sudah bergeser ke eranya Google Site. Mengapa? Karena sekarang eranya era cloud. Eranya Google Suite, eranya Microsoft Office 365 yang penyimpanannya itu sudah unlimited gitu ya. Dan kita menyimpan data ini di data server Google, di Google Drive gitu ya. Dan ini merupakan langkah-langkah yang maju. Karena apa? Karena ini serba gratis gitu ya. Kita tinggal modal memberi domain saja. Saat ini kita bisa membuat sebuah website ya. Andai Bapak dan Ibu memiliki sebuah sekolah, Bapak dan Ibu hanya membutuhkan membeli domain SCHID saja seharga 55.000,
kita bisa settingkan webnya seperti website ini gitu ya. Bahkan lebih keren untuk sekolah itu bisa dibuat lebih keren lagi gitu ya. Ya, contoh nih website sekolah yang dibuat dengan Google Site ya. Ya. Kita coba ya. Ini contoh website sekolah yang dibuild dengan Google Site ya. Tidak kalah dengan tampilan lain ya, tampilan website biasa ya. Nah, ini dengan menggunakan Google Site ya. Kalau tidak salah ini dengan Google Site. Tapi saya belum cek lagi. Tapi beberapa waktu lalu saya mengecek ini menggunakan Google Site ya. Dan ini SCHID. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini merupakan sebuah jalan bagi Bapak dan Ibu yang sekolahnya belum memiliki website. Bapak dan Ibu bisa mulai untuk membeli domain SCHID. Itu harganya hanya 60.000 untuk setahun. Silahkan kemudian pakai menggunakan Google Site. Kemudian Bapak dan Ibu bisa deploykan, mau dideploykan itu nanti ke Google Suite for Education juga bisa gitu ya. Mau dideploykan ke Microsoft Office 365 juga bisa. Dan tentunya nanti kita akan mendapatkan dua layanan besar, yaitu layanan cloud dan layanan website yang profesional. Semoga sukses Bapak dan Ibu, semangat dan semangat untuk mencoba ya. Jangan takut salah karena semuanya berawal dari kita yang tidak ada lelahnya untuk mencoba dan mencoba. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jikalau tutorial ini ada kekurangannya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel Aspal Edu. Karena subscribe dari Bapak dan Ibu lah kami bisa membuat konten-konten lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.